Pernahkah kalian mencoba menggelitik diri sendiri? Pasti pernah, kan? Entah itu di ketiak, di telapak kaki, atau di perut. Dan apa yang terjadi? Kebanyakan dari kita cuma merasakan sedikit geli, atau bahkan tidak sama sekali. Rasanya aneh, padahal kalau orang lain yang menggelitik, kita bisa sampai terpingkal-pingkal. Nah, ini bukan karena kalian tidak punya saraf geli, ya. Ada alasan ilmiah yang sangat menarik di balik fenomena ini. Otak kita punya mekanisme canggih yang bekerja di baliknya. Mekanisme ini dirancang khusus untuk membedakan antara sentuhan yang kita harapkan dan sentuhan yang datang secara tak terduga. Ini penting banget untuk kelangsungan hidup kita. Fungsi utama dari kemampuan ini adalah agar kita bisa bereaksi cepat terhadap rangsangan eksternal yang tidak kita duga. Bayangkan kalau otak kita tidak bisa membedakan. Contoh paling jelas adalah sentuhan dari orang lain. Ketika teman kalian tiba-tiba menggelitik, otak kita langsung menganggapnya sebagai sesuatu yang baru dan tidak terduga. Respons yang dipicu adalah respons geli yang khas, lengkap dengan tawa dan mungkin sedikit meronta. Ini menunjukkan betapa cerdasnya otak kita dalam memproses informasi. Bagian otak yang memegang peran kunci dalam fenomena ini adalah cerebellum. Mungkin kalian lebih mengenalnya sebagai otak kecil. Fungsi utama cerebellum memang untuk koordinasi gerakan dan menjaga keseimbangan tubuh kita. Tapi, ternyata cerebellum punya fungsi penting lainnya yang sering terlewat. Fungsi penting lainnya adalah memprediksi sensasi. Ya, kalian tidak salah dengar. Otak kita bisa memprediksi apa yang akan kita rasakan sebelum itu benar-benar terjadi. Ketika kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum kita langsung bekerja. Ia memprediksi dengan sangat akurat sensasi yang akan kita rasakan. Otak kita tahu persis di mana sentuhan itu akan terjadi. Kita yang menggerakkan tangan, jadi otak sudah punya peta lengkapnya. Tidak hanya itu, otak juga tahu persis kapan sentuhan itu akan terjadi. Karena kita sendiri yang memulai gerakan, tidak ada elemen kejutan sama sekali. Dampak dari prediksi ini sangat signifikan. Otak kita secara otomatis mematikan respons geli yang seharusnya muncul. Ini adalah mekanisme pertahanan yang cerdas. Otak menginterpretasikan sentuhan yang kita lakukan sendiri sebagai sesuatu yang sudah kita harapkan. Tidak ada ancaman, tidak ada kejutan. Ia menganggap sentuhan ini sebagai sesuatu yang tidak berbahaya. Jadi, tidak perlu ada respons berlebihan seperti tawa terpingkal-pingkal. Untuk lebih mudah memahaminya, mari kita pakai analogi. Bayangkan kalian sedang berjalan dan tiba-tiba tersandung sesuatu yang tidak terlihat. Respons otak terhadap tersandung yang tak terduga ini adalah bereaksi sangat cepat. Otak akan langsung memerintahkan tubuh untuk menyeimbangkan diri agar tidak jatuh. Sekarang, bayangkan kalian tahu akan tersandung. Misalnya, kalian sengaja melangkahi batu yang sudah kalian lihat. Respons otak terhadap tersandung yang diketahui ini akan berbeda. Kalian akan mempersiapkan diri, mungkin melangkah lebih hati-hati atau menyeimbangkan diri dengan sengaja. Prinsip yang sama persis berlaku untuk fenomena menggelitik ini. Otak kita sudah tahu apa yang akan terjadi, jadi tidak ada kejutan. Respons geli kita sangat bergantung pada adanya kejutan.
Tanpa kejutan, sensasi geli itu tidak akan muncul dengan maksimal. Selain kejutan, respons geli juga sangat bergantung pada ketidakpastian. Otak kita suka hal-hal yang bisa diprediksi, tapi geli justru butuh ketidakpastian. Ketika orang lain yang menggelitik kita, otak kita sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu kapan sentuhan itu datang, di mana, atau seberapa kuat. Karakteristik sentuhan dari orang lain ini adalah tiba-tiba dan tidak terduga. Ini adalah kunci utama mengapa kita bisa terpingkal-pingkal. Hasil dari sentuhan tak terduga ini adalah memicu respons geli yang sangat kuat. Otak kita menganggapnya sebagai sesuatu yang perlu direspons. Persepsi otak terhadap sentuhan tak terduga ini bisa jadi menganggapnya sebagai sesuatu yang berpotensi berbahaya, meskipun sebenarnya tidak. Respons yang dipicu adalah semacam respons pertahanan. Tawa dan gerakan meronta adalah cara tubuh kita bereaksi terhadap ancaman yang tidak berbahaya ini. Fenomena sederhana ini, mengapa kita tidak bisa menggelitik diri sendiri, sebenarnya memberikan kita pemahaman yang lebih dalam. Ini tentang bagaimana otak memproses informasi sensorik. Ini juga memberi kita wawasan tentang bagaimana otak kita melakukan prediksi gerakan. Otak selalu selangkah di depan apa yang akan kita lakukan. Lebih jauh lagi, ini menunjukkan bagaimana otak kita membedakan antara diri sendiri dan orang lain. Otak punya mekanisme khusus untuk mengenali sumber sentuhan. Penelitian lebih lanjut tentang mekanisme ini punya potensi besar. Ini bisa membantu kita memahami gangguan neurologis tertentu. Beberapa gangguan neurologis memang memengaruhi kemampuan seseorang untuk membedakan antara tindakan yang mereka lakukan sendiri dan tindakan yang dilakukan orang lain. Memahami bagaimana otak memprediksi dan memproses sensasi bisa membuka jalan untuk terapi baru. Ini adalah contoh bagaimana sains dasar bisa punya dampak besar. Jadi, intinya, alasan utama mengapa kita tidak bisa menggelitik diri sendiri adalah karena kemampuan otak kita untuk memprediksi dan memproses informasi sensorik. Otak kita terlalu pintar. Cerebellum memegang peran sentral dalam hal ini. Ia secara efektif mematikan respons geli saat kita mencoba menggelitik diri sendiri. Alasan pematian respons ini sederhana. Otak kita sudah memprediksi sensasi yang akan datang. Tidak ada misteri, tidak ada kejutan. Sifat dasar dari respons geli itu sendiri adalah respons terhadap kejutan dan ketidakpastian. Ini adalah elemen penting yang harus ada. Dan karena ketiadaan kejutan atau ketidakpastian saat kita menyentuh diri sendiri, sensasi geli yang kuat itu tidak akan muncul. Otak kita sudah tahu segalanya.